Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Raja Imam Masjid Zadul Ma'an Berlak dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh gure-gure, tungku-tungku, panitia pengajian Tastafi, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini tema kajian kita atau pengajian kita tentang membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ini mumpung masih bulan Syawal, walau sudah di penghujung, karena lagi rame-rame orang yang melaksanakan akad nikah, maka ada baiknya kita membahas sedikit tentang bagaimana membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Walau nanti di sesi kedua, sesi tanya jawab, boleh bertanya persoalan apa saja terkait dengan masalah-masalah agama. Langsung saja kita mulai pengajian kita. Berbicara masalah nikah tidak luput daripada motivasi atau niat kita melaksanakan akad nikah. Jadi sebelum melaksanakan akad nikah, kita perlu perbagus dulu niat, tujuan untuk mukawin. Oleh para ulama dari dulu menulis tentang beberapa niat-niat yang dianjurkan untuk diniatkan sebelum melaksanakan akad nikah. Sebelum melaksanakan akad nikah, di antara lain niat yang kita niatkan sebagaimana disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, dan juga ditulis oleh ulama-ulama lain, ulama mutaakhirin, termasuk dari Yaman ada juga yang menulis tentang niat-niat nikah. Yang pertama, untuk mendapatkan mahabbah Allah. Apa ini nikah? Untuk apa nikah? Untuk mendapatkan mahabbah Allah, cinta Allah. Mempurusan cinta Allah hendak yang menikah. Karena Allah menjadikan akad nikah itu sebagai sarana untuk bakau jinsil insi, artinya kekal populasi manusia. Salah satu bentuk kebiasaan Allah menjadikan sesuatu melalui adah, atau biasa disebut sunnatullah. Allah menjadikan sesuatu melalui satu kebiasaan, ada sebab, ada akibat. Jadi ada sunnatullah. Allah gebi ujian melalui ruduk oleh proses ruduk. Gebi timuh tanaman melalui proses dari pula oleh sampai raya. Jadi gebi berkembangnya manusia sehingga orangnya mentang kekal populasi manusia karena adanya pernikahan. Jadi getanya utama nikahnya untuk mewujudkan atau untuk mendukung sunnatullah, salah satu sunnatullah kekalnya populasi manusia. Jadi untuk mendapatkan mahabbah Allah. Kemudian yang kedua, niat daripada menikah untuk mahabbah Rasulullah, untuk mendapatkan cinta Rasulullah. Hubungan cinta Rasulullah dengan nikah tanya. Rasulullah dalam sebuah hadis nebegah tanakahu tanasalu. Pada sebuah riwayat tanakahu takasaru. Menikahlah dan banyaklah kamu. Menikahlah dan punya keturunan kamu. Fa inni mubahin bikum al-umama yaumal qiyamah. Aku berbangga-bangga dengan kamu terhadap umat-umat yang lain pada hari kiamat. Rasulullah nemu bangga-bangga dengan ramai umat, sehingga urau kiamat dengan umat yang lain lebih ramai umat beliau. Jadi tanya ta menikah untuk terwujudkan apa yang beliau inginkan.
sehingga kita mendapat mahabbah dari beliau. Yang keenam tujuan tanya menikah. Kemudian yang kelima tanya menikah untuk tabarruk biwaladin salih, untuk mengambil keberkahan dengan anak yang saleh. Man muntah menikah gelem pajan kana anak. Inan mengisyarah pentingnya bercita-cita, berazam memiliki anak yang saleh. Dari gelem dah menikah kata nit, ya Allah, lulu menikahnya untuk nabi keturunan yang saleh. Kena tekalih na anak baru tajak bak tungku atau bak orang-orang yang tamuliakan nem doa anak lem wujudkan anak saleh. Kalau mupat mai kata harap beranak saleh. Jadi cita-cita menikah untuk nak anak saleh. Kan watai kana dah minta cara bersaleh. Dari golom na mantang cita-cita dah menikah kata harap anaknya berupa anak saleh. Kemudian selanjutnya niat menikah untuk mendapat syafaat anak seandainya anaknya awai gecok pulang li Allah. Anak tanya awai gecok pulang li Allah, anaknya singa akan dipreh tanya di hari kiamat, dibi syafaat ke tanya orang si. Memberarti nan golom na anak kadap harap bermati. Nak pegah menahan. Artinya nya natala ilmi Allah na sotupu. Tapi tanya teta menikah, harap anaknya bisa menjadi penolong tanya di hari kiamat. Kemudian selanjutnya niat nikah untuk supaya katanya mampu menjaga pandangan mata, menjaga hati, menjaga anggota tubuh dari yang Allah haramkan dengan sebab karena tempat tasalurkan nafsu syahwat yang gebili Allah ke katanya dengan cara yang geridha dan gepahala oleh Allah. Jadi hana dalam nikah pakan menikah baik pegah mati BL pakan menikah baik hana mangat ngawaknya pakan menikah kabeh meu baik tinggal siro pun hana yang dalam niat nikah. Niat nikah memandum niat-niat yang baik yang jeroh dengan tujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Apa dampak positif ketika sudah memiliki niat yang baik untuk sebuah amalan, pekerjaan, apakah nikah atau yang lain? Dampak positif menjadi salah satu sebab mendatangkan taufik Allah. Berkata Imam Junaid dalam satu makalah atau ucapan beliau, barang siapa meniatkan membuka satu pintu niat yang salihah, niat yang baik, Allah akan membukakan 70 pintu taufik. Apa makna taufik? Yang sering takkan taufik, malah berusaha sempat viral. Taufik. Makna taufik, khalqul kudrah wad da'iyah fit ta'ah. Allah menciptakan kesanggupan dan dorongan untuk melakukan ketaatan. Yang akan taufik. Itanya tak pubut kebaikan karena ana taufik dari Allah. Ya Allah ana gebi taufik, ada barang kaso je nasihat tanya han mapan. Maka pakan getup pidato atau ceramah dengan wabillahi taufik. Karena kunci taufik ba Allah. Ceramah hayat urang ceramah. Hayat nasihat. Tapi ya Allah ana gebi taufik, ana gecipta kesanggupan dan dorongan untuk melakukan ketaatan batanya, tetap man sanggup. Salah sabah cara mendapat taufik Allah melalui perbaiki niat. Jadi niatnya penting. Dalam hadis Nabi ne sabda, likulli imri'in manawa, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in manawa. Apapun itu tergantung niatnya. Hota niat. Makanya yang penting tak perjuruh niat. Kadang-kadang waktu ada puput sabah amal kebaikan, itanya lebih didorong oleh nafsu syahwat, keinginan, hanatani. Kita baca bu, lebih didorong oleh karena hawa tu. Katrik mana kenang kuah asam keung, katrik mana kenang kuah pelik, katrik mana kenang kuah dicerah. Hana waktu ada baca bu yang tinggal untuk menguatkannya beribadat. Tapi lebih berat kedorongan-dorongan untuk memperturut keinginan atau nafsu tanya. Menasib menikah, akan menikah karena mungkinkah sering hidim tengut malam, seringnya bahasa kemudian mawa, sering mawa pikiran, nikah tu, dengan bikabeh menikah.
Adina dah mulai tak perbaiki niat. Man kamu yang kali ulim nikah macam apa? Payam kawin batut. Dia tak perbaiki niat. Niatnya je tak perbaiki bak tengah. Berarti yang ke awal hana meniat. Laginya maksud. Ino uku ino sampai akhir hayat tanya tak perbaiki niat tanya. Kan payam nikah lain, kan perlu modal dalam. Kabeh ni tentang masalah niat-niat untuk menikah. Kemudian hukum menikahnya juga perlu kita tepu. Karena selamanya nah yang membedakan antara kitanya Ahlussunnah dengan kelompok lain, nah sebagian kelompok menggiring opini masyarakat seakan-akan menikah poligaminya salah satu sunnah Rasul, menyatanya hana tepu buat, tanya hana ikut Rasulullah. Sehingga di kota-kota besar termasuk di Banda Aceh pernah dipegat seminar poligami. Jadi perlu ada depu kiban sih sebenarnya hukum poligamian pu. Butuh salah satu sunnah yang ada depu buat tanya berarti sampai teruk hana cinta ke Rasulullah. Atau sebalik ji. Kadang yang sunnah kita buat permoh tak? Pu memecah bela permoh baru ikut sunnah. Ada kalian kiban hukum yang sebenarnya daripada menikah. Hukum nikah dasarnya mubah menurut jumhur ulama. Hukum nikahnya mubah. Hari pajabu sih. Di hukum ji mubah. Pajan baru sunat ketika tanya memiliki niat untuk terjalankan salah sebuah ta'at dan tak ikuti jejak Rasulullah. Baru je ke sunat. Menyahana tingkat kenan, hana merumpak bala sunat. Sama lagi tak apa ya? Saya berjebu. Ulam yang menikah kan nak ipu drop. Kan menikah kan ipu drop. Aku nang temano ilu berang. Aku menikah tinggal kita yang tu ikut sunnah. Nampak pala abut mubah berarti kan. Berarti baru menjadi sunnah hukum menikah ketika nakasat iktidak bi Rasulillah atau nakasat untuk tak upayakan mendapatkan anak yang soleh atau nakasat untuk tak jaga jiwa nafsu tanya, tubuh tanya, pandangan mata tanya daripada yang Allah haramkan. Tak jaga kemaluan, tak jaga hati, baik teringat yang kengken, baik wih-wih. Maka tak menikah. Yang termasuk amal akhirat menumpak pahala. Tapi yang hana tingkat, hana terbayang pikenan, dorongan menikah hanya semata-mata mempertahankan tradisi, karena kamu karena kampung tanya menyodum nanomu hana tamu kawin, yang tanya hana yum, tanya merasa malek, tanya kadi bully, dihinakan lingan-ngan, dipegah urungan lagu, dipegah kamar TBL macam-macam. Jadi dorongan menikah musabah hana amal akhirat, mandum amal dunia, ya hana pala, cuma mubah saja. Kemudian tentang rincian hukum menikah. Adapun rincian hukum menikah, bila berhajat dan memiliki bekal atau kemampuan, maka hukum menikah sunat. Ini ada dua buah faktor baru nikahnya sunat. Hajat dan kemampuan. Nanti ladum nak hajat, hana kemampuan. Ladum nak kemampuan, tapi hana hajat. Lagi orang mesti sibuk aktivitas mekat. Kagak nikmati ke yang mekat. Hana tinggal lagi ke darah baru. Yang kerana hana sunatkan mengkawin. Pumalam mengkawin dia tua-gua lalai bagi kedai. Kemudian yang kedua, berhajat tapi tidak punya biaya. Muhun tapi biaya hana. Nyom ya dalam kitab gak anjurkan bagi tanya sunat untuk tidak menikah. Man hajat tanya gebi alternatif you kendalikan dengan cara berpuasa. Jadi menyona hajat tapi hana biaya, nak alternatif kendalikan dengan cara berpuasa. Untuk kirihan sanggup dengan berpuasa. Ini dalam agama termasuk salah satu yang anjurkan you bantu, iaitu untuk you infak harta bagi orang yang lepeng, yang le harta, membantu mahar orang untuk menikah. Yang salah satu buat yang utama. Salah satu buat utama dalam agama tak permudah orang untuk menikah. Malah di tengah kondisi orangnya muhai jelame, nya perlu juga lagi tanya taci kalan dari pandangan agama puke muhai jelamenya termasuk perkara yang gad dari sisi pandangan agama. Ente jawaban di mereka kalian ke dalam padam-padam hadis riwayat Rasulullah
Pertama hadis riwayat Abu Daud dipegang dari Rasulullah, khairus sidak aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Yang paling mudah artinya baik sampai memberatkan orang lain. Kemudian hadis sebutut riwayat Ahmad, inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu mu'unatan. Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahan itu yang paling mudah belanja. Dia hanala mengorbankan belanja. Orangnya kan adanya tak buat petun tradisi. Karena tradisi di kampung danyo nya hana bermewah acara pesta hana mahai jelame langsang malengan warih, malengan keluarga. Yang faktor adat menteng kan anjuran agama. Ya kacamata agama tetap pernikahannya adalah yang semudah-mudah mungkin, yang seringan-ringan mungkin, yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Kemudian yang ketiga, tidak berhajat dan tidak punya kecukupan bekal. Mohon hana pangkai pitan, yang hukum menikah makruh, bukan sunat. Jadi menikahnya beta-beta dia ada fikir sunat, nasib makruh menikah. Orang yang hana butuh kepada darah baru. Dan yang bisa genikmati dengan pekerjaan si ura-ura, kerja kerau, gata gema kebun, gema gelik, gema nehun. Wah kahek malam tengut. Tengah bunga jaga, jauh belang lam, jauh gelik lam. Wah malam kahek tengut lam. Hana mengganggu fikiran ngayan. Genikmati kerau. Ngan buai gelik je kengan. Ngan ingkut lalaut je ke kengan. Genikmati kerau gak. Kemawi kerau lalai. Hana tinggal ke darah baru. Ya hana pun dapat saya menikah orang menan. Makruh malah hukum. Modal hana. Alian mahut pihak. Hana mahut dan hana modal. Yang makruh menikah. Kemudian selanjutnya tidak berhajat. Tapi punya biaya. Kagiyui keluarga. Mesti biaya anak. Kagi tanggung dia orang si. Tapi mahut ke darah baru. Belum na. Nyo hana sunat dah hana makruh. Mubah berarti. Kemudian punya biaya dan memiliki problem. Nah masalah. Nak illah bagainya. Nak penyakit. Contoh mesti usia karenta. Sakit yang berkepanjangan. Atau maaf cakap mesti hana tenagali. Nyan ka impoten mesti. Nyan nyotruk batingkatnya. Nyan hukum menikah juga makruh. Yang kira-kira hukum dasar atau rincian daripada hukum menikah. Kemudian selanjutnya apa motivasi kitanya dalam berumah tangga. Sebenarnya pertanyaan hukum poligami kiban dasar jihan. Yang begah si bacut. Supaya kita dapat pahami bersama baik nali pemahaman langampung sangsang ate urang hana poligami yang mesti hana ikuti sunnah. Dalam kitab kitab Mazhab Syafi'i Muni Muhtad karangan Khatib Asy-Syirbini dan juga dalam kitab ulama Mazhab Hambali Al-Mardawi. Ide kepegah wa yusannu alla yazid ala imra'atin wahidah, disunatkan bahwa tidak menambah lebih dari satu wanita tanpa kebutuhan yang nyata. Dimiatanya hana kebutuhan yang nyata disunatkan baik tamah. Jadi nak balik yang sunnah sabah permo. Menyo hana perle. Menyo ka perle yang baru jid 2 3. Bente meu. Kanangan danyo ka 2 leh tanyo pi baik bre. Jadi kan lebut sakit ulai leh nyan. Jadi itanyo yang memang hana mekawin 2, hana berpoligami, lawan poligami monogami saja. Tanyo yang bermonogami atau hana berpoligami baik sampai merasa minder. Ni jawab pak orang yang ka poligami nyan kero ni berarti sunat poligami. Yo ke kamu sunat baik. Menan. Baik kamu hana perle mantang sep sabo. Kalian dalam mazhab Maliki juga jelaskan jumhur ashab istahabbu alla yazida ala wahidatin. Mayoritas ulama Hambali menganjurkan agar tidak menambah lebih dari satu isteri. Bila hana kebutuhan yang zahir. Mamyo kana kebutuhan ngai perumo awai le sakit makit. Tanya pun menteng gerang sang tat maksudnya ana masalah tamah hasai sip biaya nangan pu tak biaya sampai le mukawin 2 buah perumo dawa kedih lagi taikat ase ba ulai dawa kena ge taikat ase ba ulai ana merumpak bahagia perumo le pajabu ba warung perumo le menasah masjid ba rumah ngon ni hana arti lagi le tam kawin tak paksa diri le keluarga berpoligami tapi hana mendatangkan kebahagiaan.
dalam pandangan agama tanya, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, nyo keiktibar ke pelajaran bagi tanya, dalam pandangan tasawuf atau dalam kitab Ihya dijelaskan oleh Imam Ghazali, ketika sira urang berkeluarga tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang dia harapkan. Jadi menan lemu kahwin, yang silah bahasa Aceh kan kembak tarit patah. Tarit ini patah gede. Ikan liu kalau menikah gebayang yang indah-indah. Ternyata liu menikah kon mendum. Hana lagu ada yang terbayang-bayang berokon. Nyomyo dalam pandangan ulama tasawuf kan gesarankan danyo giyu mita lain. Giyu cok ibrah, iktibar. Ibang giyu cok iktibar. Pertama, bahwa kebahagiaan dan keharmonisan yang sempurna Allah tidak memberikan kepada makhluknya di dunia. Karena dunia negeri cobaan, bukan negeri balasan. Negeri balasan akhirat. Kenikmatan dan kebahagiaan yang seutuhnya, yang sesempurna-sempurnanya Allah persiapkan di akhirat, kan di dunia. Yang lain ibrah pertama. Kemudian ibrah yang kedua, ketika saya tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang saya harapkan, barangkali ini salah satu bentuk ujian Allah dan Allah akan memberi balasan tersebut di akhirat nanti. Maka yang seharusnya bagi saya mempersiapkan diri dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana nanti di akhirat bisa merebut kebahagiaan yang tidak saya dapatkan di dunia ini. Sampai ke Cina Gasin, di akhirat di dunia tan, di akhirat han. Yang getawarkan, yang anjurkan dalam kitab dari ulama. Hana mendapat kitab menyana bahagia dengan rumah pun nak minta lain aja. Utan betul-betul. Dalam pinyo kerak kiamat dunia lah meurina ngoragam. Hana yang saran menan. Yucok ibrah, yucok itibar. Ini kan bicara hanjit poligami. Untuk menjelaskan duduk permasalahan ji. Di poligami silakan kalau memang kita cukup biaya dan ada hajat yang nyata. Tapi seandainya tidak berpoligami pun dengan alasan-alasan tertentu, kita juga mengamalkan perkara yang disukai dalam agama, kan berarti bertentangan. Itu bangkahana poligami kan yang awak ana ikut sunnah Rasul. Bahana poligami ada bukan hanya nurung, hana menjalankan ajaran agama, hana lagi kan. Jadi hana poligami juga menjalankan ajaran agama, sebab bukan seharusnya harus berpoligami. Kemudian lanjut tentang motivasi dalam berkeluarga. Penting memperbaiki niat sebagaimana telah dijelaskan di awal buno sebagai motivasi kitanya dalam berkeluarga. Karena dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, urang temanyang tentang ucapan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, kepegah bahawa disunatkan taniat dengan nikah at-ta'affuf wan nasal. Taniat dengan nikah untuk keturunan dan mangan ifah terpelihara tanya. Kejauh makna disunatkan niat tersebut artinya yang sunat yang lain yang selain daripada sunat nikah. Ini menunjukkan berarti yang salah satu motivasi untuk nikah. Hukum nikah bunuh menyerta jalankan untuk ikut Rasulullah yang salah satu sunat. Adapun niat yang lain untuk ifah, untuk mahabbah Allah, mahabbah Rasul, yang adalah salah satu niat yang lain sebagai motivasi atau pembangkit katanya untuk melaksanakan akad nikah. Ini menunjukkan penting niat-niat nikah tersebut atau motivasi untuk nikah supaya nikah tanya benar-benar sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama. Kemudian terkait dengan kriteria memilih calon isteri. Dalam agama juga dijelaskan kiban kriteria atau kriterianya pun tanda-tanda ataupun watak ciri-ciri calon isteri tanya. Disunatkan bagi seorang yang ingin menikah agar memilih isteri yang pertama al-wadud al-walud. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, Rasulullah bersabda, tazawwajul walud al-wadud. Nikahlah kamu perempuan yang memiliki banyak anak, artinya subur, al-wadud lagi yang memiliki sifat kasih sayang.
fa inni mukasirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga-bangga dengan sebab banyak kamu nanti di hari kiamat. Itu sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-walud al-wadud. Al-walud urinang subur yang kira-kira nak anak. Pak tak depu kalau mengkahwin, tak bak orang syik, tak bak kakak. Tak keluarga orang rata-rata paling kurang 12 ke. Nah yang 16 ke. Kenan tak minta jodoh tanya. Kemudian al-wadud yang memiliki sifat kasih sayang. Karena antara kasih sayang dengan rame anaknya nah kaitannya. Sebab hana kasih sayang yang belaan rame anak lain kadang anak-anak yang kanai rupa mati. Jadi al-wadudnya penting sebagaimana anjuran Rasulullah. Kemudian selanjutnya kriteria calon isteri berasal dari keturunan yang baik. Bahkan penting tamita keturunan yang baik karena Nabi dalam sebuah hadis riwayat Hakim, takhayyaru linutafikum. Pilihlah tempat untuk kamu meletakkan benih. Jadi Rasulullah pilih tempat untuk letakkan benih baik sembarangan. Mereka nak betun padi lam-lam mentang tak pilih-pilih si belang. Dan sewa belang, zahana belang roh, dia tak pilih-pilih. Belang yang kira-kira payah baik AI atau dia dapat AI haideng, tanah bagah cerah, hana subur. Mungkin dia semangat dia semula padi. Jadi tak pilih calon perumoh yang kira-kira secara garis keturunan baik sampai urung-urung yang tercela dalam pandangan agama. Kemudian kriteria calon isteri memiliki agama yang baik. Agama yang baik ini berdasarkan hadis sahih yang dipegang oleh Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadat. Nyala orang salah arti Rasulullah ni pegah dalam hadisnya kan anjuran tapi untuk memberitahu informasi tentang realitas manusia. Jadi kenyataan manusia waktu menikah lebih utamakan harta, lebih utamakan kecantikan, lebih utamakan kedudukan, baru terakhir agama. Jadi gepudu lima liha karena harta bak posisi pun kan saran Nabi menikah bukan karena harta, kena pegah realita masyarakat menikah karena harta. Yang diperintah Nabi yang bak ujung fadfar bidzatid din, pilih yang memiliki agama. Yang paling utama. Walau di sisi lain tetap cantik tak perhitungkan, tapi baiknya yang utama. Jadi berbenturan antara cantik dengan agama, lebih baik pilih agama. Kemudian juga kriteria calon isteri gimita yang mantang perawan. Hanya pakan dikarenakan dalam hadis dipegari Nabi alaikum bil abkar fa innahum a'dhabu afwahan wa antaku arhaman wa ardha bil yasir. Diringkas karena urinang yang mantan perawannya biasa karena agaknya golong menjalani pengalaman berumah tangga dengan orang lain, biasa agaknya menerima kekurangan suami. Jadi datanya pas-pasan udip, ekonomi pas-pasan, mudah diterima, mudah tatu. Dia dah mengkahwin dengan mantan berumah gom, menyatanya ekonomi pas-pasan, kadang-kadang kalau pernah udip mewah, udip bahagia, berokon, le harta, yang akan timbul masalah dalam rumah tangga. Kemudian kriteria selanjutnya berjauhan nasab. Artinya baik tak mengkahwin sesama sepupu, walau secara agama hukum boleh, tapi kurang elok, kurang baik, karena perasaan tanya tidak mengkahwin dengan adik sepupu dan lagi ada kandung dan lah kira-kira. Maka dalam agama dianjurkan dan yang mengkahwin dengan urinang yang berjauhan nasab. Yang di antara kriteria-kriteria yang dianjurkan saat kitanya ingin kena mencari calon isteri. Kemudian makna sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam ayat Allah berfirman di surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di lebar kalimat nan litaskunu ilaiha, artinya wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah.
taskunu mengandung makna sakinah. Kemudian mawaddah warahmah. Maka disingkat samawa. Samawa yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini istilahnya nyentruk dari firman Allah dalam surat Ar-Rum. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi kalian ini penjelasan makna atau tafsir daripada makna litaskunu. Litaskununya pertama na kalimat lam. Alian taskunu fi'il mudhari' mukhatab. Setiap fi'il mudhari' berarti nafi'lun ni dalam perbuatan. Jadi Allah menjadikan bagi kamu azwaja, jodoh atau pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram, tenang, merasa sakinah, damai kepadanya pasangan. Jadi ragam merasa damai, tenang kepada isteri, isteri merasa damai dan tenang kepada suami. Jadi taskununya mengandung fi'il. Jadi makna yang mengandung fi'il harus nak upaya, usaha, ikhtiar dari suami untuk mendapatkan sakinah bersama isteri. Menansi sebalik je. Mungkin sakinahnya teruk kero. Ini sakinahnya nak upaya, nak usaha dari isteri untuk mendapatkan sakinah. Menansi nak upaya dari suami untuk mendapatkan sakinah. Ketika kerana upaya dari suami isteri untuk mendapatkan sakinah, baru Allah jadikan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah wa rahmahnya nak gebi le Allah menyogalam na sakinah. Benar sakinah le baru Allah gebi mawaddah wa rahmah. Pajan sakinahnya engkau usaha le suami, usaha le isteri untuk mendapatkan sakinah. Gimana cara usaha? Nadhabu hadis riwayat Imam Muslim, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha khulukan radhiya ukhra. Artinya jangan membenci oleh seorang mukmin laki-laki terhadap seorang mukminah perempuan, maksudnya suami isteri, jika dia tidak senang satu perangai yang ada pada isteri, dia pasti akan senang perangai yang lain. Yang ini Rasulullah berpesan, tanya hanggebi saboh sisi perumohnya. Perumoh mungkin hana senang karena saboh tabiat yang hana god, yang kaji ke karakter, kaji ke tabiat. Tapi kalau tabiat lain yang membuat tanya senang, hana senang dari segi mungkin gasa dalam bertutur kata, pedas dalam ucapan katnya. Tapi kamu bantu tanya, bantu anak tanya, bantu bersiap makanan ke tanya, bantu gerah baja tanya, bantu didik anak tanya. Soal yang tak senangi dengan yang hana. Yang kemaksud dalam hadis riwayat Muslim mana? Daripada Rasul, baik dibenci lisira orang mukmin terhadap mukminah, ketika dia tidak senang sabuh akhlak, pasti dia akan senang akhlak yang lain. Ini memberi pesan atau isyarat bahawa untuk dapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan yang hakiki, mungkin dalam rumah tangga. Pasti na benturan, pasti na kekurangan. Jika lebih ratno, kurang redih, lebih ratno. Mungkin bersempurna memandum. Maka karenanya sahabat niat pada saat yang berkeluarga baik mencari kesempurnaan, tapi untuk saling menyempurnakan. Akan dikenali Rasulullah dalam hadis yang lain, an-nisa syaqaiqur rijal. Urinangnya belahan dari orang agam. Makna belahan artinya dijelaskan oleh para ulama nadhair wa amsal. Artinya bandingan uragam dan cerminan uragam. Kibandanya yang kemana urinang. Urinangan cerminan danyo lagi geplah li Allah bak danyo sabo juzuk gepegat urinang ke jodoh danyo. Maka ji mio ka cocok jika jadeh. Mio kana sama kemiripan jika ka jodoh. Jadi mio lagi nyan posisi urinang, tikedi urinangnya na hanapah baca-baca sapat nyan kian cerminan danyo. Yang kian cerminan danyo bak urinang. Nah salah sira ulama Syekh Ali Khawas, ulama Mesir. Dan salah sira ulama Sufi. Rumah agaknya termasuk sering pekan bahasa gaul bawel ataupun merepet, sering pepet mana mupu alian sering berigen. Jadi urang saran Mbak Syekh Ali, wahai Syekh Ali, rumah ron han cocok dengan ron urang saleh kan. Ron saleh. Di rumah dia tak hanahi rumah ron tang. Kan minta lain ke dia. Gusto oleh Syekh Ali, Ad-dhulmu minni la minha.
kezaliman dari lun kan dari urinang. Artinya akan Allah gebi urinang yang kadang-kadang mukhalafah ngan tanya, barangkali tanya le mukhalafah ngan Allah. Yang mana cara pandang ulama salaf. Dia tena urinang mukhalafah ngan nyan, ingat aja mungkin long mukhalafah ngan Allah. Maka Allah gebalah ke long gepu mukhalafah urinang ngan long. Di kan bangka urinang mukhalafah ngan tanya, tak termampa aju, tak gelung-gelung aju. Tapi tak ingat, tak renungi. Mungkin lampaduranya pulong le mukhalafah ngan Allah. Pulong ilong na long langkahi aturan-aturan Allah. Gaji perumuh dilangkahi aturan long. Yang kenan cara diiktibar oleh para salaf. Jadi makna sakinah buno, ketenangan dirasakan oleh suami dan isteri dalam rumah tangga. Ketenangan batin, ketenangan jiwa, yang dikun sakinah. Pakai kana sakinah baru Allah gebi mawaddah warahmah. Makna mawaddah. Mawaddah letak makna. Makna mawaddah cinta, kasih sayang. Dan nasyid makna rahmah, makna anu, nasyid makna rahmah bermakna belas kasih, dan nasyid makna rahmah berarti yang selain belas kasih bermakna saling menjaga dari bahaya satu sama lain. Yang makna mawaddah warahmah. Jadi inti bangun dulu sakinah, benar rasa tenang hati, tenang jiwa dalam rumah tangga. Rasa boh cara tak bertenang jiwa, tak akui kekurangan tanya, kelebihan isteri, tak akui kelebihan isteri, kekurangan tanya. Tak akui isteri mengakui kekurangan tanya, kelebihan kekurangan diri, kelebihan suami, suami mengakui kelebihan isteri, kekurangan diri. Sehingga kekurangan ditutupi dengan kelebihan. Disaling melengkapi dalam rumah tangga, yang adalah sebuah bentuk untuk tak ikhtiar sakinah. Ketika kana sakinah baru Allah jadikan mawaddah warahmah. Dia yang mentang sebagai pengantar penyampaian dari long. Untuk silakan tunggu temayang dalam sesi tanya jawab, baik yang berkenaan dengan persoalan materi sahaja atau bah-bah lain yang berkaitan dengan masalah agama.